halte aja, cuma di halte aja. Terus di halte ya? Aduh. Nama saya Marcel kak, dari Karet Tengsin, Tanah Abang. Oke, perkenalkan nama saya Navista, bisa dipanggil Vista, domisili Jakarta Selatan di Blok M. Nama saya Agustina, domisili saya di Kalibata, Kak. Lebih sering angkot sama kereta sih. Paling sering aku MRT, cuman karena barusan pindah kantor di Kokas, aku naik TJ buat arah 6D sih, Bundaran Senayan, Kokas ke Bundaran Senayan ya. Transjakarta sama kereta, Kak. Yang pertama sih macet ya. Yang kedua ya desak-desakan gitu kadang. Kalau lagi penuh kadang berdiri kayak satpam gitu. Ya Allah, pegel banget kak sebenar. Tapi ya mau gimana lagi? Adanya itu ya kan. Kalau dari aku pribadi kan sehari-hari biasanya pakai TJ sama MRT nih. Nah kalau dari aku pribadi emang MRT itu yang paling pilihan terbaik sih, karena kan pasti ngehindarin macet juga. Kalau buat TJ sendiri untuk memperluas rutenya aja sih lebih tepatnya. Tidak ada sih, Kak, kendala saya saat menggunakan transportasi umum. Jadi oke-oke aja gitu. Iya, oke-oke aja, benar banget, Kak. Waktu itu pernah sempet hampir kecopetan. Oh, wow. Tapi copetnya tangannya kepegang sama aku. Oke. Ya udah sih, aku bawa. Aku kasih ke polisi udah aku pergi, aku tinggal. Biasanya pernah waktu itu di TJ sih. Kenapa tuh? Kayak ada catcalling dan hal-hal yang kurang mengenakan juga. Tapi ya karena kan namanya juga transportasi umum ya, kita harus bisa ngejaga diri juga. Kalau dari aku sendiri kayak ya mungkin bisa diwajari, cuman kalau udah yang bener-bener keterlaluan gitu pasti aku biasanya ngelapor ke yang ada di petugasnya TJ-nya semua. Nggak pernah sih, Kak, ya kena kejadian buruk. Hanya saja setiap naik transportasi umum capek diri selalu. Oh gitu, oke. Nah, kalau di TJ lebih banyak itu sih yang non BRT-nya bisa diperluas lagi untuk rute-rutenya biar nantinya khusus untuk jangkauan yang di daerah Kebayoran juga bisa lebih terakses juga. Dan itu sih nambahin yang S21 juga biar nggak terlalu rame banget, apalagi kalau di daerah Kejaksaan Agung atau Blok M kan bener-bener crowded banget yang S21. Nah, itu bisa diperbanyak juga yang arah ke area Pondok Indah ataupun Ciputat. Supaya nggak terasa Capek. ya rame, panas banget ya kalau udah rame ya, Kak, betul. Alangkah baiknya gitu kan transportasi umumnya dipenuhi dengan kursi gitu, Kak. Jadi kan di saat kita duduk jadi lebih enak banget kan, Kak. Jadi ketika kita naik transportasi kan nggak capek diri gitu loh, Kak. Iya. Hari ini kita akan menjelajahi Jakarta, kota dengan penduduk metropolitan lebih dari 30 juta. Dengan tujuan melihat di mana saja sistem transportasi Jakarta sudah mulai retak. Untuk itu, kita menempuh perjalanan dari Kuningan ke BSD saat jam sibuk sore. Jam 5 sore, kita berangkat dari depan kota Kasablanka ke Departemen Kesehatan. Dan di situ ada 2 dari rekan kami hampir ketinggalan karena masalah kartu. Di halte aja, cuma di halte aja. Terus di halte ya? Aduh. Pak, sana udah masuk ya? Udah. Gimana dong? Gimana aja paling. Berapa nggak bisa? Tunggu. Aku punya kartu satu lagi. Ada banyak jenis kartu yang digunakan dan ternyata ada beberapa jenis yang diterima di halte BRT, tapi tidak saat ingin tap in dari bus. Setelah menggunakan cara alternatif ke Depkes, antrian rute L13E ke arah Puri Beta sudah penuh. Bus datang setiap 10-15 menit, tetapi selalu penuh. Ini bukan ya? Masukin tas ke dalam.
Kita harus menunggu di halte yang berisik, panas, dan bau asap kendaraan. Namun, rute lain seperti koridor 6 datang setiap 5 menit dan dalam keadaan lega. Bahkan hampir tidak ada yang berdiri. Saat sampai di Velbak, kita berjalan ke stasiun Kebayoran dengan menggunakan JPO baru ini. Meskipun lebih baik dibanding dengan berjalan di trotoar dan berpapasan dengan kendaraan bermotor, jarak yang harus ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 500 meter dengan beberapa bagian yang nanjak. Setidaknya, KRL ke Cisauk mempunyai waktu tunggu yang relatif pendek, yaitu 10 menit meskipun harus sedikit berdesak-desakan. Kita sampai di stasiun Cisauk sekitar jam 7.30 malam. Waktu berjalan sekitar 2,5 jam. Bagi orang-orang yang tinggal di BSD tetapi kerja di Kuningan, setiap hari mereka menghabiskan waktu 4 jam lebih di jalan. Solusi sederhana tetapi mahal. Kota-kota lain seukuran Jakarta seperti Tokyo, Beijing, dan New Delhi sudah melakukan, yaitu dengan membangun MRT yang menjangkau seluruh kota. Jakarta sudah sadar, namun Jakarta telat dan harus cepat mengejar.